Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badan, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yeremia 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pashhur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pashhur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pashhur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu,
berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyhur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri, dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang-barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hei Pasyhur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Pasyhur, imam kepala di rumah Tuhan, memukul dan memasung Nabi Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Sebab Yeremia menubuatkan hukuman atas Yehuda. Mereka mungkin berpikir jika Nabi Yeremia dipasung dan dihukum, maka Nabi Yeremia akan berhenti berkata-kata. Akan tetapi itu semua tidak membuat Nabi Yeremia diam, karena yang membuat ia berbicara adalah Allah, bukan manusia. Sudah menjadi panggilannya sebagai seorang nabi menyampaikan kehendak dan isi hati Allah kepada umatnya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Imam Pasyhur mewakili banyak orang percaya yang sulit atau bahkan tidak bisa menerima teguran ataupun nasihat untuk bertobat. Tidak sedikit bukan orang Kristen masa kini yang tidak suka mendengar seseorang menegur dosanya. Mereka pun tidak segan untuk membenci, menghina orang yang menyatakan dosanya dan kesalahannya. Bahkan sekalipun yang menegur itu seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Mengapa demikian? Karena mereka hanya mau mendengar firman yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Firman yang memberkati saja, tetapi tidak mau menegur dosa, tidak mau mengingatkan tentang pertobatan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan otoritas penuh kepada seorang yang dipilihnya untuk memberitakan firman-Nya. Melawan orang pilihan Allah sama artinya dengan melawan Allah. Dan melawan Allah sama artinya dengan menjadi musuh Allah. Posisi dan jabatan apapun di dunia ini tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan bertindak, menyelamatkan orang pilihannya, dan menepati perkataannya. Oleh sebab itu, pesannya hari ini, jangan pandang rendah siapapun yang menyampaikan firman Allah. Kita harus merendahkan hati untuk dapat melihat Allah di setiap yang disampaikannya. Dengan demikian, firman itu akan mengubah dan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru pagi hari ini, dan kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami supaya kami bersikap yang benar terhadap hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang Engkau urapi untuk menyampaikan pesan-pesan firman kepada kami umat-Mu. Karena seorang hamba Tuhan diberikan otoritas penuh oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Biarlah kami bersikap yang benar terhadap pemberitaan firman-Nya, sehingga kami memperoleh manfaat dan berkat atas pemberitaannya. Biarlah kami umat-Mu tidak memandang rendah siapapun hamba Tuhan yang Tuhan urapi untuk menjadi
kepanjangan lidahmu Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Kami mau belajar rendah hati untuk dapat melihat Allah di setiap pemberitaannya dan pesan-Mu secara khusus untuk kami taati, sehingga firman-Mu yang berkuasa itu menyatakan berkat-berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan setiap hari. Berkatilah umat-Mu dalam kesehatan, karena hari-hari ini banyak yang sakit karena cuaca yang tidak baik. Tuhan, berkatilah roh, jiwa, dan tubuhnya. Saat rohnya sehat, jiwanya kuat, tubuhnya pun akan mengikuti. Biar umat-Mu diberkati dengan kesehatan melalui roh Tuhan yang berkarya atas jiwa dan tubuh kami. Diberkati usaha pekerjaan umat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan, tetapi janji kelimpahan Tuhan nyatakan. Dan bila Tuhan memberkati berlimpah-limpah, tidak lupa kami menabur di ladang Tuhan. Untuk pekerjaan misi diluaskan, kerajaan Allah diluaskan di bumi seperti di surga, melalui pelayanan gereja GKI Sema. Urapi hamba-hambanya dan pengurus yang ada sehati, satu pengurapan, mengelola gereja ini bagi kemuliaan nama-Mu, menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, dan memberitakan Injil Tuhan. Berdoa untuk pusat maupun juga cabang-cabang, Tuhan mengurapinya, Tuhan melawatnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.